Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu dengan Yesus sayang sama kita semua. Kita mau mulai ibadah kita. Tolong di silent handphonenya kalau kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kalau kita mau penyembahan, fokus aja sama Tuhan. Karena Dia yang bisa mengubah hati dan keadaan kita, teman-teman. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah berhenti untuk cari Tuhan. Mungkin dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini kita kesannya lagi menutup hari, tapi sebenarnya percaya kalau Tuhan sedang membuka lembaran baru. Di dalam hadiratnya ada sesuatu hal yang baru, yang lama udah berlalu dan Tuhan sedang menyediakan hal-hal yang baru. Itu kalau kita nyembah Tuhan, teman-teman, itu kalau kita cari Tuhan. Di Amos 5 ayat 6 ngomong kayak gini, siapa yang mencari Tuhan maka ia akan hidup. Percaya teman-teman, impian kita yang tadinya nggak mungkin, percaya deh teman-teman, semua akan nyata. Sukacita kita akan hidup, impian kita akan hidup, strategi kita akan menjadi hidup, teman-teman. Kalau itu kita cari Tuhan. Fokus aja sama Tuhan.
hadir di tempat ini bukan karena suatu kebetulan Tuhan. Kami ke tempat ini dengan satu kerinduan. Berbicara kepada kami Tuhan, biarlah apa yang Kau inginkan, biar itu Kau singkapkan kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Baik yang ibadah secara online, Tuhan berkati Bapak. Pada hari ini kami mulai setiap ibadah kita, biarlah Kau yang terus campur tangan. Kau berkati pembicara hari ini, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Ya ampun, semangat banget. Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Saya hari ini mau ngajak teman-teman atau kita semua kembali kepada masa-masa sekolah minggu. Kayaknya seru. Tadi sebenarnya lagunya itu baru kepikiran pas lagi jalan. Terus tiba-tiba ada puji-pujian yang Tuhan kasih ketika saya lagi naik motor. Ya ada lagu yang udah dipersiapin sebelumnya, akhirnya saya ganti. Saya bilang saya tukar hari ini lagunya, ada beberapa yang saya ganti. Kita hari ini mau bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik buat kita semua, amin. Kita mengatakan dengar Dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama
kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita kembali lagi fokus sama Tuhan, kembali lagi untuk penyembahan sama Tuhan, kembali lagi kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Penyembahan itu bukan manipulasi, tapi penyembahan itu adalah manifestasi, teman-teman. Apapun yang kita nyanyikan, apapun yang kita naikkanlah itu dengan iman. Sekali lagi teman-teman, karena iman bisa membawa apa yang biasa menjadi luar biasa. Karena iman bisa membawa apa yang terbatas jadi gak ada batasnya, teman-teman. Kekristenan diciptakan bukan hanya sekedar menyembah Tuhan di gereja selesai, teman-teman. Dan dia bukan Tuhan yang mati, dan dia bukan Buddha. Dia Tuhan yang bisa dengar cerita kita, teman-teman. Dia yang bisa dengar cerita tentang kehidupan kita. Ya, makanya kami ajak untuk sama-sama ngomong sama Tuhan. Kalau kalian lagi ngerasa sedih, kalau kalian lagi ngerasa apa yang bikin kalian gak enak, ceritain sama Tuhan, teman-teman. Walaupun Tuhan tahu sebelum kamu cerita, tapi dia pengen dengerin cerita kita, tapi dia pengen dengar suara kita, teman-teman. Kita jangan pernah cari Tuhan kalau kita butuh mujizatnya aja, teman-teman. Kalau kita cari Tuhan, makanya kita ke gereja. Kalau kita ya butuh berkat, makanya kita ke gereja. Bukankah seringkali kita seperti itu kehidupan kita? Kita angkat tangan bukan berarti kita menyerah sama setiap masalah kita, teman-teman. Kita angkat tangan berarti kita butuh pertolongan Tuhan. Percaya deh, teman-teman, kalau kita ngasih ruang untuk Tuhan di dalam hati kita, hitung-hitungan Tuhan sama kita pasti jauh beda. Kalau aku tanya 2 tambah 3 berapa, teman-teman? Bagi kita 5, tapi bagi Tuhan dia 5.000 dan menyisakan 12 bakul, teman-teman. Yuk kita kasih waktu buat Tuhan, gak lama kok. Setengah jam kita ibadah, satu jam kita ibadah ngedengerin firman Tuhan. Sehebat-hebatnya firman Tuhan gak bakal bisa mengubah hidup kalian kalau kaliannya gak mau ngelakuin firman yang telah disampaikan sama pembicara, telah disampaikan sama pendeta-pendeta, pastor. Kita kembali lagi sama diri kita. Mau gak kita ngasih ruang sama Tuhan? Sekali lagi, teman-teman, dia bukan Tuhan yang mati, dan dia bukan benda, teman-teman. Yuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan dialah yang terindah dalam hidup kita, teman-teman. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sebab Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, tiada
pesan yang Tuhan mau sampaikan ke kalian, ke kita,
tentang dirinya sendiri daripada ngomong tentang Tuhan. Jangan pernah nyari pengurapan, jangan pernah nyari pendeta buat doain kalian, tapi carilah Tuhan. Dialah sumber dari segalanya, dialah sumber pengurapan, dialah sumber kasih, dialah sumber pengharapan. Urapan gak perlu dicari teman-teman. Oh, gua udah lama nih gak gereja tutup, gua butuh pendeta nih buat doain gua. Tuhan ada di dalam hati setiap masing-masing. Pendeta cuma perantara buat kita dekat sama Tuhan, tapi selebihnya kita lah yang sendiri yang terkoneksi dengan sumbernya langsung. Di sini kita bukan orang hebat, di sini gua bukan orang hebat yang ngomong sekarang ini bukan orang hebat. Gua ini orang biasa teman-teman. Gua ngomong kayak gini bukan karena gua lebih hebat daripada kalian, bukan. Gua juga masih banyak banget yang harus dipelajarin. Yuk kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan Tuhan ini kudus, kudus, kudus adanya. Bicara Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Boleh dikecilkan sedikit volumenya mungkin? Oke. Perkenalkan, kalau ada yang belum kenal nama saya Januar. Mungkin beberapa ada yang kenal sama adik saya namanya Michael. Ya. Sebelumnya terima kasih karena udah diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk GPI AI,
Pos AI Immanuel, betul ya? Pos PI Manuel. Oh, salah ternyata. Pos PI Immanuel. Oke. Oke, langsung aja. Jadi sejauh yang saya tahu, kok gemah ya? Ehonya di ujung sana mati nggak? Jadi sejauh yang saya tahu nih, kalian punya tema tentang healthy life di tahun ini, sejauh yang saya tahu kalau nggak salah. Nah langsung aja, kita mau buka di Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah, yang menariknya dalam terjemahan Indonesia translasi atau letterlock kita suka sebutnya, ditulis begini: orang bodoh menderita karena pembangkangan mereka dan karena pelanggaran mereka. Jadi kata sakit dalam bahasa aslinya, berbahayanya dari terjemahan letterlock itu tidak sesuai dengan konteks, ya. Jadi nggak selalu tepat, tapi kalau bicara dari kata per kata lebih tepat. Kata sakit diterjemahkan sebagai bodoh. Ya. Sekali lagi, literasi adalah kata per kata, tapi terjemahan kita adalah sesuai dengan konteks. Jadi kalau boleh saya kasih penjelasan sedikit, orang sakit atau orang yang bodoh menjadi sakit karena kelakuannya sendiri. Tuhan gak pernah kasih kamu kesakitan, Tuhan gak pernah kasih kamu penyakit apapun. Kamu sakit karena apa yang kamu lakukan. Sekalipun kadang kita gak tahu apa yang kita lakukan. Kadang-kadang orang, enggak kok, gue baik-baik aja, gue baik sama semua orang, tapi tiba-tiba Tuhan kasih gue cancer. Ternyata setelah diusut ada kepahitan sama bapaknya yang udah meninggal. Kadang-kadang kita nggak sadar apa yang kita lakukan, lalu kita menjadi bodoh, kita menjadi sakit. Nah, di tema ini saya mau angkat, kalau boleh dikasih judul, itu judulnya haram dan harum. Kalau kita bicara tentang hukum, ada banyak hukum yang kita tahu. Salah satunya adalah hukum fisika yang berlaku dari sejak ditemukan, sebelum ditemukan malah udah berlaku sampai selamanya. Contohnya hukum gravitasi, itu sebelum ditemukan udah berlaku, sampai sekarang masih berlaku, sampai selamanya akan tetap berlaku. Nggak mungkin kan Isaac Newton misalnya dulu ngeludah nyerong ke samping gitu, atau misalnya Albert Einstein habis makan ngebuang sampah naik ke atas. Jadi dari dulu sampai sekarang dan selamanya akan tetap berlaku. Nah, orang Yahudi dikasih hukum sama Tuhan dalam bentuk salah satunya adalah Taurat. Taurat ini atau Dekalog, 10 hukum Tuhan dikenal sebagai hukum moral. Hukum lainnya adalah hukum ibadah. Banyak hukum masih berlaku hingga saat ini, tapi untuk hukum ibadah udah nggak berlaku lagi. Nanti kita akan bahas ke sana. Hukum yang berikutnya ada hukum sipil. Contoh hukum sipil itu yang hanya berlaku di satu daerah dan tidak berlaku di daerah yang lain. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia hanya berlaku untuk di daerah Indonesia tentunya. Kalau pergi ke Malaysia kita mau pakai undang-undang Indonesia nggak bisa, karena daerahnya beda. Paulus juga bilang begini, kalau aku pergi ke Roma, aku bergaul dengan orang Roma, aku menjadi sama seperti mereka. Kalau dia pergi ke daerah Turki misalnya, waktu itu pelayanannya di daerah sekitar Turki, dia juga menjadi sama seperti mereka. Bukan berarti melakukan hal yang sama dengan penduduk di sana, bukan berarti menyembah Dewi Athena dan sebagainya, tapi mentaati hukum yang berlaku di sana. Ada hukum lain yang diberikan, salah satunya itu misalnya hukum kesehatan. Nah, ini akan kita bahas. Berapa banyak kita yang tahu? Ini saya mau tanya, kita tes dulu. Kalau saya sebut nama makanan atau nama hewan, coba tolong
Sebutkan apakah itu haram atau halal. Oke? Contoh. Kelinci. Halal. Babi. Halal. Harum kali itu mah babi. Elang. Ayo, haram apa halal? Lanjut. Kelelawar. Haram. Belalang. Halal. Tikus. Bagian geli aja haram. Ayam. Sapi. Makanan di meja api. Yakin? Apa aja, bisa buah, bisa ayam. Krecek lu taruh di situ juga di meja abu itu kan. Haram. Kalau misalnya nih saya sembahyang di rumah leluhur misalnya, terus kalian main ke rumah saya, jelas-jelas saya ambil dari meja abu ayam panggang, saya taruh, ini makan habis ini, halal atau haram? Tadi haram, sekarang ayam panggang aja halal. Ya udah pasti didoain dong kan, taruh meja abu. Kalau nggak tahu halal. Ini tahu nih. Kan dikasih depan mata. Halal kan? Halalkan saja. Yuk. Coba tolong multimedia dibuka di Roma 14 ayat 19. Ayat 19 sampai 23. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang tajam dan terpercaya. Roma 14 ayat 19 sampai 23. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan dan yang berguna untuk saling 20. Janganlah engkau segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika boleh. 21. Baiklah engkau jangan makan atau minum atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi kalau dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke. Makan yang haram dosa nggak? Makan yang halal dosa nggak? Dosa kalau tanpa iman. Baca deh. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Kalau kamu tidur tanpa iman, tidurmu bahkan dosa, haram. Baru tahu kan ternyata misahin haram sama halal aja susah. Jangan-jangan dari kecil sampai sekarang halalnya cuma ya 2 jam sehari lah kalau di gereja misalnya halalnya. Mungkin sisanya di luar nggak pakai iman tuh. Emang kamu belajar pakai iman? Mungkin kamu nggak tahu apa itu iman. Alkitab tulis gini, iman kita yang mengalahkan dunia. Saya nggak akan tanya siapa iman kita, karena pertanyaan yang tepat, bukan tanya apa iman kita, yang tepat adalah siapa iman kita. Alkitab mendeskripsikan iman sebagai Yesus. Kalau kamu makan tanpa imanmu kepada Tuhan, itu haram ternyata. Mengenai persembahan kepada berhala dicatat di Alkitab, bukan cuma yang di meja misalnya. Kalau kita seringkali ke kuburannya, kita suka lihat ada makanan-makanan yang ditaruh di atas, bukan di atas, di depan
di depan apa namanya nisan, itu kan bentuknya persembahan juga. Kalau kita mau makan tentang persembahan, Alkitab tulis begini, kalau kamu mau makan, kalau ada orang yang kasih kamu makan, lebih tepatnya orang itu punya pemahaman tertentu, dia mempersembahkan itu untuk leluhurnya sebagai adat misalnya, lalu kamu ke rumahnya dan dia kasih kamu makan, untuk menghormati kebaikannya, kamu boleh makan. Karena dalam iman, Yesus satu-satunya Tuhan, nggak ada Allah lain yang lebih berkuasa. Tapi ketika di luar kamu dikasih makanan itu, dan ketika kamu mau makan, kira-kira ada teman satu gereja yang nggak akan suka dengan itu, jangan kamu makan. Paulus mengerti tentang hal ini dan dia bilang semudah itu. Kalau kamu makan, toh yang dipersembahkan juga nggak makan itu, makan aja. Tapi ingat, dengan iman. Suatu kali Petrus bermimpi. Ketika dia tidur, ada kain lebar turun dari langit, dan di atasnya ada banyak hewan-hewan yang dikatakan haram. Lalu Tuhan bicara di mimpinya bilang begini, Petrus, bangunlah dan makanlah. Petrus bilang gini, enggak Tuhan, itu haram. Saya nggak pernah makan makanan yang haram. Untuk kedua kalinya Tuhan bicara lagi di mimpi Petrus. Petrus, bangun dan makanlah. Untuk kedua kalinya juga Petrus jawab hal yang sama. Dia nggak pernah dan nggak akan makan makanan yang haram, karena dia orang Yahudi. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, kamu nggak bisa nyatakan haram. Lalu Petrus bangun dari mimpinya. Ketika bangun dia bertanya-tanya, aku mimpi apa ya? Masa gue disuruh makan babi? Kayaknya sih enak, tapi orang Yahudi nggak makan. Waktu dia lagi mikir-mikir, ada utusan dari Cornelius ngetok pintu rumahnya. Soalnya kalau ngetok kepalanya marah dia. Ya kan? Jadi yang diketok pintu rumahnya. Ketika itu Petrus jadi tahu kalau Tuhan ingin utus bangsa Yahudi, ingin utus dia kepada bangsa-bangsa yang pada saat itu semua bangsa di luar Yahudi adalah haram. Konteksnya memang penginjilan. Tapi orang kita Kristen mayoritas menganggap itu juga sebagai semacam apa ya, fatwa menghalalkan yang tadinya haram. Kita buka di Imamat 11 ayat 7. Imamat 11 ayat 7. Nah, nih. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah dia, haram itu bagimu. Babi hutan, kalau babi ternak kan beda, yang disuruh babi hutan, berarti babi ternak boleh. Sayangnya orang Yahudi waktu itu nggak ada yang ternak babi, jadi semua babi di hutan. Kata haram itu berasal dari kata tami, yang artinya unclean kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tidak bersih atau kotor. Nah, sementara lawannya adalah kata halal, itu berasal dari kata tahor. Kata-kata tahor. Waduh, nggak ada yang nyaut. Jadi kalau kata tahor, itu kita kenal di bahasa Indonesia ada kata tahir. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dan 10-10-nya menjadi tahir. Lalu dia bilang, tunjukkan dirimu kepada imam bahwa engkau telah tahir. Jadi kata tahir sama dengan kata halal. Kata haram itu sebetulnya artinya tidak bersih, bukan tidak boleh, tidak bersih.
Kalau kamu makan yang haram, ya udah itu nggak bersih, bukan berdosa. Yang jadi masalah adalah semua orang yang tidak mengikuti Taurat Tuhan berdosa. Nah, hukum keimamatan diberikan oleh Tuhan juga melalui Musa, termasuk perihal makanan. Jadi pada zaman itu, ketika kamu makan sesuatu yang haram, bukan cuma nggak bersih, kamu juga berdosa. Terus gimana untuk di masa sekarang setelah Kristus hadir, setelah Kristus terangkat lagi? Masihkah hukum keimamatan berlaku? Alkitab tulis begini. Yesus datang untuk menggenapi semua Taurat Tuhan. Amin. Selanjutnya ditulis begini. Dan 1 iota pun, 1 titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihapuskan sampai selama-lamanya. Jadi hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang. Kalau kamu mau baca apa yang tahir, apa yang najis, semua di Imamat 11. Coba di ayat 10-nya. Nah, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu menjijikan bagimu. Kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, banyak sekali peraturan. Saya nggak suka sama ayat yang ini, karena saya suka sama kerang. Kerang kan nggak bersisik. Gimana kalau kita hilangin aja ayat ini? Boleh nggak? Hukum Taurat dari saat itu sampai selamanya. Nah, banyak hal yang kita suka, contohnya seafood. Pasti kita ada suka hal yang lain selain ikan. Jangankan makan kerang, makan lele aja dosa kayaknya. Lele kan nggak bersisik. Siapa yang seminggu sekali makan ikan lele? Coba kita hitung umur dikali minggu berarti ya. Kira-kira ada berapa kali makan haram kalau seminggu sekali? Waktu Perang Dunia Kedua, seringkali habis orang pilot bawa pesawat ketika Perang Dunia, pesawatnya itu seringkali tertembak. Lalu pilotnya harus terjun pakai kursi darurat dan mendarat di laut. Ketika di laut mereka cari apa aja yang bisa dimakan supaya bisa kembali ke negaranya kemudian. Nah, mereka berhasil hidup dengan makanan dari laut. Tapi kemudian setelah kembali ke negaranya, banyak dari mereka yang sakit karena apa aja dimakan. Akhirnya ketika Perang Dunia itu dikirimlah dokter untuk meneliti apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dimakan. Pertama ditulis tuh, ikan gurame, nggak ada di laut. Ikan pari misalnya, haram. Lalu disebut lama-lama banyak, karena banyak sekali hewan yang hidup di laut. Akhirnya dari kesemuanya itu dikasih persamaan supaya tentara yang ikut perang lebih mudah untuk menghafal. Ditulis, carilah semua makhluk di laut yang bersisik dan bersirip. Untuk hewan-hewan lainnya, di saat ini baru ada penelitian lebih lanjut ternyata. Jadi diteliti darahnya, itu kalau setelah dikasih nggak tahu cairan apa, dan tingkat pertumbuhan darahnya itu cepat atau lambat, baru diketahui bahwa darahnya itu baik atau enggak. Terus lemaknya, dagingnya juga. Nah, untuk babi, kadar baik sama buruk darah dan lemak, daging dan lemaknya itu 50-50. Jadi masih lumayan halal dan lumayan haram dari sisi medis. Nah, di Imamat 3 ayat 17 ditulis begini. Boleh ditampilkan kalau ada? Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu,
janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Gitu. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Berapa lama itu selamanya? 3 tahun? 5 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Berapa lama itu selamanya? Dari sejak hukum itu diberikan sampai kamu mati? Itukah selamanya? Enggak. Selamanya bagi kamu turun-temurun. Dari sejak hukum diberikan sampai kamu udah nggak ada, sampai keturunan nggak ada, sampai berikutnya lagi udah nggak ada, sampai dunia berakhir, itu namanya selamanya dan turun-temurun. Janganlah sekali-kali, coba di Imamat 3 ayat 17, janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jadi ada hukum yang di Imamat 11 ini adalah tentang hewannya, entah di darat, di laut, di udara yang berkeriapan. Tapi di Imamat 3 ayat 17 ada ketetapan yang selamanya yang nggak boleh dimakan, yaitu lemak dan darah. Kenapa lemak nggak boleh dimakan? Secara medis dibilang karena lemak itu menyumbat. Makanya banyak di masa ini usia 30 tahun udah stroke ya. Kenapa? Tiap hari ortopedi coy. Padahal penelitian membuktikan lemak sapi itu lebih buruk daripada lemak babi. Bukan berarti tiap hari makan lemak babi aja. Enggak. Sama juga. Ketika kita makan lemak banyak, bukan lemak yang disengaja ya, lemak yang menempel di daging, itu bisa menyumbat, seandainya dia menyumbat ke jantung, jadinya gagal jantung, anfal. Seandainya dia menyumbat ke otak, jadinya stroke. Banyak kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kamu semua bilangnya nggak apa-apa, makan dengan iman, didoakan aja. Makan babi 1 ekor, bukan orang kayaknya. Makan all you can eat suka-suka, habek terus, mentang-mentang gratis suka hati. Makan terus, udah kenyang kalau belum muntah sikat terus, gitu ya. Yoi lagi. Pantes naik beratnya. Ketahuan. Please man, please. Nanti kalau udah sakit, tinggal didoain. Pakai darah Yesus sembuh. Waduh. Tiap kali sakit didoain pakai darah Yesus. Kalau bisa kelihatan mah itu darah udah berceceran di mana-mana punya Yesus. Sakit gigi bawa darah Yesus. Sampai jerawatan juga pakai darah Yesus kayaknya biar sembuh. Padahal Tuhan kasih kamu tanggung jawab. Ketika kamu percaya sama Dia, dibilang kamu diberikan kuasa untuk menjadi anak. Artinya kamu punya tanggung jawab sebetulnya. Lalu kenapa untuk darah nggak boleh dimakan sampai selama-lamanya? Karena penelitian di zaman ini bilang darah itu kotor. Makanya kalau kamu sakit periksanya darah. Karena di darah itu ada bakterinya. Ketika kamu beli ayam sekarang kan nggak diternak lagi ya. Ayam sekarang itu di cloning, lalu disuntik biar dia tumbuh, biar dia gemuk gitu. Suntiknya itu semua mengalir di darah. Setelah ngalir di darah, muter-muter, bermuara, berakhir jadi lemak. Jadi kalau kamu makan dagingnya sebetulnya nggak terlalu masalah. Kalau makan darahnya itu masalah. Kalau kamu makan lemaknya lebih masalah lagi, karena semua kotorannya berakhir di lemak. Nah, ada yang udah pernah makan darah belum? Enggak ya? Belum. Ya, gua sendirian dong. Jadi kenapa darah nggak boleh dimakan? Karena diketahui ternyata dari darah lah semua penyakit bisa dilihat. Artinya semua penyakit itu mengalir. Ketetapan-ketetapan Tuhan pada masa itu nggak bisa dimengerti kenapa.
Tapi di masa sekarang contohnya kita mau balik ke kerang, pernah diteliti kerang dimasukkan dalam air, lalu airnya dikasih virus kolera. Setelah diteliti dari waktu ke waktu virusnya terus berkurang, lama-lama bersih lagi airnya, nggak ada virusnya. Artinya kerang makan virusnya, virus kolera. Lalu kemudian di tangan kita berakhir jadi kerang saus padang. Iya nggak? Ujung-ujungnya balik lagi ke badan orang. Kamu mungkin makan lele, belut, cumi. Sampai sekarang itu orang Yahudi nggak ada yang makan lele. Makanya kalau nangkep lele di Israel itu gede-gede. Orang Yahudi cuma makan makhluk laut yang bersisik dan bersirik. Bersirik, kalau bersirik mah ngeliat tetangga kan. Nah, suatu hari ketika Yesus sedang jalan, dia dipanggil, sus, apa gitu kan ya, sama orang Yahudi. Dia bilang gini, murid kamu kalau makan gak pernah cuci tangan, gak ngikut sama adat istiadat. Kemudian Yesus bilang, apa yang kamu makan masuk dalam tubuh ke perut, berakhir di jamban. Yesus. Tapi apa yang keluar dari dalam itu yang menajiskan kamu. Jadi kalau kamu makan dengan tangan kotor, itu nggak menajiskan kamu. Tapi kalau kamu bicara dengan hati yang kotor, nggak usah ngomong kotor dah, hatinya aja kotor, kamu najis. Firman Tuhan bilang gitu. Jadi seandainya kamu, berapa banyak yang suka bakso di tempat ini? Wah, banyak juga. Akhirnya gue punya teman. Nah, coba bayangin sama-sama. Saya pernah bayangin ini dan menurut saya itu enak. Ketika saya sedang lapar, bayangin ya, kamu lagi jalan, terus lapar nih. Ketemu tukang bakso. Langganan lagi, udah tahu rasanya. Waktu kamu datang, tukang bakso dengan sangat elegan dia bilang, mau beli berapa deh? Sambil ngelap-ngelap mangkoknya yang baru diambil dari apel itu yang warnanya abstrak, ya kan? Pertanyaannya gitu, ketika kamu beli, kamu makan, enak gak? Tapi kira-kira mangkoknya bersih gak? Ada yang nyaut nih. Enggak dong, udah pasti. Kan keluarnya dari cuci ala kadarnya. Kira-kira sama kayak gitu. Terus tiba-tiba guru di sekolah kamu bilang gini, najis lu makan begituan ya? Gitu. Kira-kira kalau di zaman ini kamu akan bilang, katrol lu, suruh juga makan, nggak tahu aja gitu kan. Tapi Yesus bilang gini, apa yang keluar dari kamu, dari dalam, itu yang menajiskan kamu. Yang keluar dari dalam itu nggak selalu perkataan, nggak selalu perbuatan, bisa jadi keinginan. Kalau di sini ada yang merokok dan terikat, itu menajiskan dia. Karena ketika kamu mengikatkan dirimu kepada pribadi atau sesuatu yang lain di luar Yesus, kamu sedang menduakan Tuhan. Kamu sedang menjadi seteru Allah kata firman Tuhan. Banyak orang, Alkitab tulis malah gini, kalau engkau enggak memihak, enggak ada di sisi Tuhan, Alkitab tulis, meskipun kamu enggak memilih dunia, kamu sudah menjadi musuh Allah. 1 Korintus 6 ayat 12 bilang begini, Paulus yang bilang, segala sesuatu halal bagiku. Aku gak membiarkan diriku. Nah, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi pertanyaannya, kalau di masa ini saya boleh bilang ngomong kosong lah halal-halal. Yang kamu harusnya tanya, ini berguna nggak? Kalau saya makan ini berguna nggak ya? Kalau saya minum ini, apa Tuhan dimuliakan? Sulit mungkin kita tanya begitu. Kalau saya minum air putih, Tuhan dimuliakan nggak ya?
Kan gue yang minum nih, masa Tuhan yang mulia gitu. Tapi dari kamu makan, kamu jaga kesehatanmu, dengan cara itu kamu melayani Tuhan, bukan diranjang kesakitan, dan Tuhan dimuliakan. Makanan yang sehat, minuman yang baik, yang Tuhan kemudian dimuliakan pada akhirnya, itu makanan yang Alkitab tulis sebagai tahir. Banyak orang terikat, contohnya sama rokok tadi, kalau ada yang merokok atau minum minuman keras. Dengar baik, saya mau bilang itu di hadapan Tuhan kamu jahat. Seberapa baik pun kamu melayani Tuhan, kamu sedang menipu Tuhan. Harus ada yang dilepaskan. Bukan berarti harus ibadah pelepasan, tapi kamu harus punya kerelaan hati untuk melepaskan itu. Gak mudah tapi bisa. Banyak orang itu pelepasan cuma kalau diganggu roh jahat ya, terus didoain, terus dilepas, rohnya pergi, yang sisa tinggal orang jahatnya, kan gitu. Yuk, saya mau ajak, kenapa sih saya harus bahas tentang yang haram dan hal harum sebetulnya? Pertama memang karena memang temanya itu. Kedua, ada sesuatu yang lebih penting dari apa yang haram dan apa yang tidak. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, biar saya baca. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saya mau bilang ini. Kalau dulu, kenapa hukum ibadah itu sekarang nggak berlaku lagi? Karena hukum ibadah adalah bayangan. Tetapi kita udah terima yang namanya Kristus. Kenapa sih dulu haram itu dosa, sekarang kita makan yang haram nggak berdosa lagi? Karena itu salah satu hukum yang merupakan bayang-bayang. Sekarang sudah digenapi dalam Kristus. Yuk saya undang semua pemusik, boleh naik. Di masa Musa, waktu kitab Imam ini ditulis, kenapa Tuhan gak izinkan bangsa Israel makan sesuatu yang haram? Itu untuk menggambarkan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Kita ini semua, kamu dan saya haram di hadapan. Gak ada satupun manusia yang halal di hadapan Tuhan. Kalau kita tulis semua orang sudah berdosa. Semua orang hilang kemuliaan di hadapan Tuhan. Bukan cuma makanan, kamu juga haram. Tapi gak ada yang mustahil dari Tuhan. Kristus datang supaya kami memperoleh itu. Dia tebus kamu. Dia jadikan kamu tahir. Kamu jadi layaknya. Kamu dikuduskan. Kalau kamu bisa sembah Tuhan hari ini, kamu spesial. Dengar baik, Tuhan gak pernah mati buat kamu. Yesus gak pernah mati buat kamu. Dia gak pernah mati ganti kamu. Bangsa Yahudi dulu bawa ternak, bawa kurban untuk mati ganti mereka. Taurat. Tapi Yesus gak pernah mati ganti kamu. Paham ini baik-baik. Yesus mati sebagai kamu. Karena dia mati sebagai yang baru. Karena dia mati sebagai Kristian. Sudah selayaknya
Kristian hidup sebagai Kristus. Katakan amin. Karena Kristus sudah mati, sebagai Yuli sudah sepantasnya Yuli hidup sebagai Kristus. Berapa banyak yang kita hina, kita nggak hargai korban Kristus, kita nggak hidup sebagai Kristus kan? Tanpa sadar kamu haram ya Tuhan, padahal kamu udah ditebus dengan emas. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kini aku berserah, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Hari ini saya mau undang kalian semua untuk memperbaharui komitmen. Kalau kalian itu dalam Kristus, lebih dari siapapun, Tuhan kenal kamu. dan Kau tahu ceritaku. Firman Tuhan kamu dahsyat dan ajaib. Isi hatiku, tak peduli Ketika malaikat jatuh, Tuhan belum. Tapi dengar baik, ketika kamu jatuh, Dia tebus kamu. Dia buat kamu layak lagi. Sempurnakan jadi karya yang indah. Aku janji sama Tuhan, kalau kamu memang benar menyesal, kalau kamu memang benar mengikut seperti Kristus, Yang mustahil bagimu, kuasa Aku bersedia untuk bertemu. kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kalau itu kamu taruh tangan di belakang. Kalau kamu selama ini secara nggak sadar merusak pengorbanan Tuhan buat kamu. Kalau selama ini kamu nggak hidup seperti Kristus, kalau itu kamu dan kamu ingin hidup seperti Kristus, taruh tangan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Dia sudah tebus
kalau kamu mau hidup seperti Kristus. Mungkin seringkali ketika kamu berdoa, iblis akan datang. Kamu dosa lagi, kamu jatuh lagi. Dengar baik, Kristus mati ganti kamu. Waktu kamu menghadap Tuhan, Bapa nggak melihat kamu, Dia lihat Kristus yang ganti kamu. Kamu layak karena Kristus. Kamu layak karena Kristus. Aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih buat Ko Yanmar yang telah menyampaikan firman-Nya dengan baik dan sempurna. Beri apresiasi dong buat Ko Yanmar. Ini kita akan melanjutkan persembahan. Yuk kita persiapkan persembahan kasih. Persembahan yang terbaik buat pelayanan kita buat hari ini. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Yanmar ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi bibit dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya firman ini juga menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk sehari dalam kehidupan kami. Dan berkati juga setiap kesehatan Ko Yanmar Tuhan, dan perjalanan imannya Tuhan, kiranya Kau tutup terus, dan keluarganya juga, dan kesehatan yang terus Kau berikan yang terbaik Tuhan. Dan sebentar kami juga ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, kiranya Kau memberkati agar setiap tangan-tangan memberi, bahkan yang tidak dapat memberi hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, penghasilan mereka, dan kesehatan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan memasuki pengumuman ya. Anak boleh ditampilkan. Dikarenakan kondisi kita masih sedikit labil untuk pandemi COVID, untuk ibadah umum kita dan Sunday sekolah minggu dan sekolah kelas musik, gym sport, kita akan liburkan dulu untuk sementara ya. Masih tetap libur. Terus untuk tabungan juga ya, berkala bagi yang ingin menabung ya dipersilakan untuk menabung. Kita akan masih tetap menabung sampai akhir November ini ya. Karena di Desembernya nanti kita akan sedikit closing dan sedikit rombak sistemnya. Jadi
ayo menabung sampai bulan November ini. Dan terima kasih juga yang sudah menabung, yang luar biasa itu, luar biasa. Oke, thank you. Next. Nah, untuk Komsel juga kita masih diliburkan. Tapi kita ada buka lowongan untuk misalnya ada yang prayer request, kita kan rindu untuk didoakan. Mari kita request doa kita untuk itu. Untuk informasinya bisa dihubungkan dengan Ibu Juli, oke? Jadi kita karena doa itu kadang sesuatu yang dahsyat untuk kita, oke? So next, didendam. Nah, ini pemenang MPL, bukan ya? Jadi next kita untuk minggu depan ya, kita akan ada mentoring di semua pengurus. Jadi kita akan membuat tim dalam perkelompok. Nanti kita akan sharing sama-sama. Terus untuk pemusiknya kita ada WL-nya Aldo, si Aldo. Terus singernya Donny James, pemusiknya Doni Stefanus, itu untuk keyboard, Niko yang untuk drum, dan Aldi Widodo untuk gitar ya, untuk seluruh. Terus akan di doa penutupnya juga ada Joshua Budi. Oke? Next ada lagi? Udah. Oke, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan dalam doa. Oke, nanti ditutup oleh Joshua sebagai doa berkat. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami telah melewati ibadah kami dengan sukacita dan bahagia dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Tuhan. Setelah pulang dari tempat ini, kami dapat menerima berkat yang luar biasa dari firman-Mu, dari pelayanan-Mu yang di tempat ini. Dan kami bisa memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini, Tuhan. Dan juga beri kami kesehatan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Beri kami daya tahan tubuh yang kuat, sistem kekebalan tubuh yang kuat, Tuhan. Dan kiranya Engkau menjangkau kami, memberikan kami perlindungan yang dahsyat daripada dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di Indonesia, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kepemimpinannya, presiden kami, Tuhan, wakil presiden kami, dan serta setiap jajaran yang terlibat, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan, agar mereka dapat bekerja lebih baik dan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan baik, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap gereja kami, GBA, Pospei, Immanuel, Tuhan, dan setiap kepengurusan, Tuhan, baik di umum, sekolah minggu, dan youth, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar setiap pengurusan ini bisa bersatu hati terus, Tuhan, untuk melayani Engkau dan membawa jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, Tuhan, tetap percaya akan Engkau, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gereja GBI Agape, Tuhan, yang telah menyediakan tempat ini, Tuhan, telah memberikan tempat ini sebagai kami untuk beribadah di tempat ini, Tuhan. Kiranya memberkati pelayanan mereka juga dan kepengurusan mereka juga, Tuhan. Kiranya pengurusan yang terus bertumbuh dan makin besar, Tuhan, untuk melayani Engkau, Tuhan. Dan sementara juga kami berdoa bagi setiap pekerjaan kami, Tuhan, sekolah kami, Tuhan, bahkan kuliah, bisnis kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi kami terus, Tuhan, agar kami bisa diberi berkat yang luar biasa atas hidup kami untuk menjalani hari-hari kami dalam pekerjaan, sekolah, baik dan semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dan sebentar kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga agar kami sampai ke rumah dengan penuh keselamatan dan tutup bungkus juga dalam kendaraan kami yang kami pakai, Tuhan. Kiranya Engkau menjangkau kami, memberikan kami perlindungan sampai di rumah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat hari ini, Tuhan. Haleluya. Amin.